Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya dan dapat beraktivitas dalam menjalankan pembelajaran daring ini. Baik teman-teman, melanjutkan pertemuan yang kemarin, kita hari ini akan membahas mengenai model-model kurikulum yang banyak berkembang di dunia pendidikan kita saat ini. Kita tahu bahwa di setiap perguruan tinggi, di setiap sekolah dasar swasta atau sekolah-sekolah yang lainnya pasti menggunakan model-model pengembangan kurikulum yang berbeda-beda. Tapi untuk sekolah-sekolah negeri pada umumnya menggunakan kurikulum yang tidak banyak dimodifikasi, ya, jadi hanya menggunakan kurikulum dari pemerintah saja. Baik, kita lihat model yang pertama di sini adalah modelnya Taylor. Jadi kalau kita mengembangkan kurikulum model Taylor ini kurikulum itu dirancang, itu disesuaikan dengan adanya tujuan, visi, dan misi suatu institusi pendidikan dengan mempertimbangkan aspek hal. Yang pertama adalah bagaimana menentukan tujuan. Nah, tujuan ini adalah langkah utama untuk merumuskan apa yang akan dicapai oleh sasaran pendidikan tersebut. Jadi sekolah-sekolah tersebut ingin mencapai tujuan apa, maka harus dirumuskan terlebih dahulu. Nah, sehingga tujuan ini juga nanti didukung dari adanya teori-teori filsafat model kurikulum yang dianut. Nah, sumber perumusan tujuan ini tentunya adalah melihat bagaimana siswa, kebutuhan siswa, kejadian masa kini, kemudian kebutuhan masa depan, lalu apa disiplin ilmu yang akan dipelajari siswa, program studinya apa, jurusannya apa, kemudian falsafah yang dianut apa, apakah humanistik, apakah behaviors, kemudian psikologi belajarnya yang akan dikembangkan apa. Nah, sekarang ini banyak yang menggunakan konstruktivisme, ya. Nah, setelah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah menentukan pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini adalah aktivitas apa ya yang akan didapatkan oleh siswa itu ketika melakukan interaksi proses pembelajaran. Jadi apa yang akan didapat setelah melakukan proses pembelajaran? Nah, ini tentunya bukan bagaimana pengalaman gurunya mengajar, bukan. Tapi yang ingin dilihat adalah guru itu dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa itu apa. Makin harus diperpikirkan terlebih dahulu. Nah, dengan menentukan pengalaman belajar terlebih dahulu, di sini guru itu akan lebih mudah untuk bagaimana mendesain pembelajaran, bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir siswa, membantu siswa dalam mengumpulkan informasi, bagaimana mengembangkan sikap sosial dan minat siswa ini mudah bagi guru kalau kita menentukan pengalaman belajarnya apa. Jadi ditentukan di awal dulu. Nah, dalam proses perjalanannya, bagaimana prinsip menentukan pengalaman belajar? Yang pertama adalah pengalaman siswa itu yang akan diberikan dalam pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya di suatu sekolah menyampaikan tujuan tujuannya adalah akan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Nah, maka bagaimana proses pembelajaran itu semua mata kuliah didesain
untuk mengarah kepada pembentukan akhlak mulia kepada peserta didik dengan cara ya macam-macam, dengan cara menerapkan kedisiplinan belajarnya, bagaimana penerapan komunikasi di dalam pembelajarannya, kemudian penanaman karakter-karakter sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi kalau misalnya mata pelajaran ekonomi, bagaimana ditanamkan dalam pembelajaran itu melakukan manajemen ekonomi yang baik supaya nanti menjadi orang yang memiliki akhlak ekonominya baik, tidak boros. Nah, itu perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan pengalaman belajar, ya ini sesuai dengan tujuan. Nah, setiap pengalaman belajar harus memuaskan siswa. Nah, di sini adalah sisi implementasi. Setiap pengalaman belajar yang telah ditetapkan dalam tujuan, baik tujuan institusi atau pembelajaran tadi, harus betul-betul diimplementasikan dalam proses pembelajaran supaya dapat memuaskan pembelajaran itu, sehingga siswa merasakan pembelajaran itu betul-betul memberikan pengalaman belajar yang dapat berguna untuk kehidupannya besok. Kemudian yang ketiga, setiap rancangan belajar itu sekarang ini di konteks abad 21 itu harus belajar melibatkan siswa atau bagaimana mendesain pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Jadi jangan sampai hanya pembelajaran itu didominasi oleh guru dengan menyampaikan materi, tapi bagaimana desain melibatkan siswa. Kemudian setelah merencanakan pengalaman belajar adalah tindak lanjutnya mengorganisasi pengalaman belajar. Nah, dalam proses mengorganisasi pengalaman belajar ini, bagaimana kurikulum ini akan mengorganisir pengalaman-pengalaman belajar baik dalam unit mata pelajaran atau dalam bentuk program. Nah, sehingga antara program-program di setiap institusi atau sekolah dengan mata pelajaran itu harus memiliki hubungan yang erat sehingga dapat diorganisir untuk mencapai suatu tujuan institusi itu. Jadi di mana mata pelajaran itu juga paling tidak mengacu kepada visi dan misi serta tujuan dari lembaga. Ada dua jenis pengorganisasian. Yang pertama adalah secara vertikal, yaitu menghubungkan pengalaman belajar dalam suatu kajian yang sama di tingkat yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian secara horizontal. Ini menghubungkan pengalaman belajar satu dan lainnya saling mengisi dan memberi penguatan. Nah, kalau pengorganisasian secara vertikal ini, yaitu pengalaman belajar dalam satu kajian yang sama di tingkat yang berbeda, kita melihat kalau di sekolah dasar itu dari kelas 1 sampai kelas 5 akan ada mata pelajaran tematik yang berisi geografi, kemudian IPA, kemudian bahasa Indonesia, matematika. Lah itu harus saling menghubungkan antar tingkat. Jadi antar tingkat kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu akan ada hubungan pengalaman belajar yang saling keterkaitan. Kemudian kalau pengorganisasian secara horizontal, kita melihat ketika di SMP, SMA, dan perguruan tinggi itu setiap bagian mata kuliah terpisah. Nah, terpisah-pisah ini juga harus memiliki hubungan horizontal dalam rangka untuk mencapai tujuan, visi, dan misi suatu organisasi belajar atau institusi belajar tersebut. Nah, selain itu juga ada 3 jenis bagaimana organisasi pengalaman itu dilakukan. Yang pertama adalah kontinuitas. Kontinuitas ini mengandung arti bahwa pengalaman belajar itu harus dilakukan secara berkesinambungan.
Ya tidak boleh terputus-putus. Misalnya tadi salah satu tujuan adalah membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, membentuk peserta didik yang memiliki sikap kewirausahaan. Maka di setiap mata pelajaran atau di setiap mata kuliah itu harus menekankan bagaimana pengalaman belajar itu harus mencapai dari tujuan tersebut secara berkesinambungan. Jadi tidak boleh terpisah-pisah. Yang kedua adalah urutan isi. Nah, urutan isi ini harus mempertimbangkan bagaimana tingkat perkembangan siswa. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA tentu saja materi-materi itu sebenarnya ketika berbicara ekonomi ya hampir sama, tetapi isi ketingkatan kedalamannya berbeda. Kemudian adalah integritas. Jadi bagaimana pengalaman belajar itu harus disampaikan dengan sikap yang baik, emosi yang baik, dan memberikan bekal keterampilan yang baik kepada siswa. Yang keempat adalah menurut Taylor ini evaluasi. Nah, evaluasi ini dirancang ya untuk melihat bagaimana keberhasilan belajar. Ada dua evaluasi secara umum disampaikan di sini adalah yang pertama evaluasi sumatif, yaitu di mana evaluasi sumatif ini dilakukan oleh seorang guru untuk memperoleh data ketercapaian tingkat tujuan pembelajaran dilihat dari isi kurikulum. Misalnya bagaimana? Apakah setelah mengikuti kegiatan belajar itu siswa itu dapat memahami isi dari materi-materi yang ada dalam kurikulum, kemudian dapat mengerjakan soal-soal yang disediakan dalam ujian, evaluasi, atau ulangan harian. Yang kedua adalah evaluasi formulatif. Evaluasi formulatif ini untuk melihat efektivitas proses pembelajaran, sehingga di sini adalah mengevaluasi proses pembelajaran dari awal sampai akhir, di mana keterlibatan siswa dengan guru yang dievaluasi, model pembelajarannya yang dievaluasi, penggunaan modulnya yang dievaluasi. Nah, ini menjadi suatu rangkaian bagaimana mengembangkan kurikulum menurut Taylor tadi yang disampaikan bahwasanya kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu, kemudian bagaimana kita menyiapkan pengalaman pengalaman apa yang harus diberikan kepada siswa, kemudian kita mengorganisasi pembelajaran supaya menjadi baik, kemudian kita melakukan evaluasi terkait pembelajaran di sisi evaluasi penguasaan materi dan juga di sisi evaluasi proses pembelajaran. Nah, ini merupakan menjadi suatu bentuk siklus. Kalau urutan siklus ini dilakukan, maka secara periodik akan terjadi yang namanya peninjauan kurikulum, sehingga kurikulum itu akan terus diperbarui sesuai dengan konteks perkembangan zaman yang ada. Oke, kemudian ada model lain yang dilakukan oleh Taba. Taba di sini menekankan bahwa kurikulum itu harus, yang langkah pertama adalah mendiagnostik kebutuhan. Jadi melakukan pemetaan kebutuhan apa yang harus diberikan dalam proses belajar. Dan di sini berarti memerlukan social research untuk melakukan diagnosis kebutuhan sebelum dirumuskan tujuan pembelajaran. Nah, dari social research yang tadi telah dilakukan, tentu kebutuhan-kebutuhan belajar untuk masa kini dan masa depan telah didapatkan oleh institusi. Nah, selanjutnya adalah dari hasil itu dirumuskan tujuan pembelajarannya. Jadi sudah tahu nih di masyarakat butuh apa, kemudian dirumuskan pembelajarannya. Kemudian dari situ mulailah sekolah atau perguruan tinggi itu memilih materi-materi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Setelah memilih materi yang tepat, selanjutnya adalah bagaimana mengorganisasi materi itu biar dapat disampaikan ke setiap jenjang dengan tepat.
Nah, setelah itu adalah melakukan seleksi pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar yang mana dulu yang mau diberikan, mulai dari urutan yang paling sederhana biasanya, sehingga mencapai ke pengalaman belajar yang paling kompleks. Kemudian dilakukan organisasi pengalaman belajar. Organisasi pengalaman belajar itu adalah melihat sejauh mana pengalaman belajar itu didapat oleh siswa. Kemudian selanjutnya adalah yang langkah terakhir sama, yaitu menentukan cara dan alat untuk mengetahui hasil kegiatan. Biasanya ini adalah melakukan evaluasi. Itu menurut Taba. Kemudian ada juga model yang lain, yaitu menurut model Weller, di mana Weller di sini pengembangan kurikulum itu yang pertama adalah menentukan tujuan khusus. Jadi menentukan tujuan khusus dari organisasi belajar itu apa. Kemudian setelah menentukan tujuan khusus sama, yaitu menentukan dan mengorganisasi isi pembelajaran dari tujuan khusus itu. Kemudian selanjutnya adalah menentukan isi, menentukan isi ya. Yang keempat adalah mengorganisir, menyatukan pengalaman belajar. Kemudian yang kelima adalah melakukan evaluasi terkait proses pembelajaran. Itu menurut Weller. Ada juga menurut Nichols, yaitu sama, menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian menetapkan isi konten dari pembelajaran, kemudian bagaimana mengorganisasi pembelajaran dipadukan dengan metode-metode pembelajaran yang tepat, melakukan evaluasi, kemudian menganalisis kesesuaiannya lagi, ya ini berputar. Kemudian di sini juga ada modelnya Siebeck, yaitu menganalisis situasi, memformulasi tujuan, menyusun program, implementasi, kemudian monitoring, flashback, penilaian, dan bagaimana rekonstruksi. Nah, kalau kita melihat dari paparan model-model pengembangan kurikulum menurut beberapa ahli di atas, tentunya pada dasarnya hampir sama ya. Namun yang lebih kompleks adalah memang modelnya Thaler yang betul-betul menjelaskan bagaimana kurikulum itu didesain mulai dari awal sampai akhir. Nah, tentunya setelah kita melihat paparan-paparan ini, kita dapat merasakan selama ini dalam kita melakukan sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan sampai perguruan tinggi, apakah teman-teman ini sudah mengamati sebenarnya apa tujuan sekolah yang teman-teman tempati itu? Apa tujuan perguruan tinggi yang teman-teman tempati itu? Apa visi misi dari sekolah atau perguruan tinggi yang teman-teman saat ini tempati? Kemudian merasakan tidak apakah pembelajaran yang selama ini dilakukan itu sudah mengarah kepada visi misi atau mungkin profil lulusan, mungkin tujuan di sekolah itu secara menyeluruh. Apakah hanya teman-teman ya merasakan sekolah ya sekolah aja tanpa melihat itu semuanya. Nah, ini dapat kita refleksi sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kualitas proses pembelajaran yang dilakukan di setiap jenjang itu. Nah, mungkin itu terkait materi model-model pengembangan kurikulum. Nah, silahkan nanti dibaca modul dan PowerPoint-nya. Kemudian nanti di sini akan ada aktivitas di kolom diskusi. Nanti kita sajikan beberapa kasus terkait model-model pengembangan kurikulum ini yang teman-teman dapat diskusikan. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.